Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putri Nurul Aziza. Kesibukan saya saat ini sebagai salah satu mahasiswi di Universitas Bina Sarana Informatika atau UBSI di Jatiwaringin, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Administrasi Perkantoran. Ini video presentasi tugas praktikum perkantoran mengenai perlengkapan dan peralatan kantor. Mari kita simak pembahasan berikut. Definisi perlengkapan kantor. Istilah perlengkapan kantor meliputi barang-barang yang relatif kecil yang digunakan sehari-hari. Dibagi menjadi dua, yaitu barang yang habis pakai dan barang yang tidak habis pakai. Barang-barang habis pakai adalah barang-barang yang hanya dapat digunakan dalam satu kali pemakaian. Hal ini mengandung arti bahwa meninggalkan bekas pemakaian, yaitu yang pertama, barang habis pakai adalah kertas. Kertas biasanya digunakan untuk surat menyurat dan mendokumentasi, media untuk menulis, mencetak, serta melukis, dan banyak kegunaan lain yang dapat dilakukan dengan kertas. Jenis-jenis yang biasa digunakan untuk keperluan tersebut adalah HVS atau NCR. Lalu keperluan ini seperti alat brosur, promosi atau pamflet. Kertas yang dapat digunakan adalah kertas ART paper dan matte paper. Dan berikut gambarnya. Kedua yaitu pulpen. Pulpen adalah alat tulis kantor yang penting. Karena banyak keperluan tulis menulis di kantor, alat tulis ini tidak perlu ditekan ketika menulis. Tinta mengalir dari kamar tinta pena dengan gravitasi. Berikut adalah contoh gambarnya. Yang ketiga adalah correction pen. Correction pen atau correction tape itu biasa kita dengar dengan tip X. Tapi teman-teman, tip X itu adalah merek yang nama barangnya itu adalah correction pen atau correction tape, yang digunakan untuk menutupi kesalahan ketika kita menulis menggunakan pulpen, yaitu seperti cairan yang bisa mengering dengan cepat lalu kita timpa lagi dengan tulisan yang baru. Berikut adalah contoh gambarnya. Barang habis pakai selanjutnya yaitu pensil. Pensil dijadikan sebagai alat tulis kantor. Kelebihan pensil adalah jika terjadi kesalahan, penulisan bisa lebih mudah dihapus menggunakan alat penghapus atau penghapus yang khusus untuk pensil. Berikut adalah contoh gambarnya. Barang habis pakai selanjutnya yaitu penghapus. Penghapus adalah alat yang dapat digunakan untuk menghapus tulisan dari pensil. Alat ini bisa menghapus dengan bersih. Oleh karena itu, banyak yang menggunakan untuk penulisan yang mungkin nanti perlu perubahan. Berikut adalah contoh gambarnya. Yaitu staples, potongan logam berbentuk U yang digunakan untuk menjepit kertas mengisi stapler. Berikut adalah contoh gambarnya. Lalu amplop, bungkus dari surat, dokumen, benda lain yang bisa dikirim ke pos. Di amplop bisa menambahkan nama, alamat dari si penerima atau si pengirim. Berikut adalah contoh gambarnya. Tinta printer bisa disesuaikan dengan keperluan. Apakah ingin satu warna menggunakan hitam atau full warna dengan CMYK. Meskipun keperluan print di kantor kebanyakan warna hitam, namun tampaknya banyak kantor yang menyiapkan 4 warna sekedar sebagai pelengkapnya. Berikut adalah contoh gambarnya. Barang selanjutnya yaitu highlighter. Mempertegas isi arti tulisan atau untuk penanda di dokumen yang penting. Biasanya disebut dengan stabilo. Namun stabilo itu adalah nama merek. Nama barangnya itu highlighter. Jadi jangan salah sebut lagi ya teman-teman. Berikut gambarnya.
Barang yang selanjutnya yaitu lem atau bahan perekat. Biasanya dia berbahan cairan yang dapat merekatkan dua benda atau lebih. Berikut adalah contoh gambarnya. Selanjutnya kita masih membahas tentang perlengkapan kantor. Yang tadi kita bahas itu adalah barang-barang yang habis pakai, dan sekarang adalah barang-barang yang tidak habis pakai. Barang-barang yang tidak habis pakai adalah barang-barang yang dapat digunakan berulang kali dan tahan lama dalam pemakaiannya. Contoh barang-barangnya yaitu 1. Penggaris adalah alat pengukur dan alat untuk menggambar garis lurus. Beberapa macam penggaris bisa dipilih untuk perlengkapan kantor. Misalnya adalah ingin penggaris yang berbentuk segitiga atau lurus, dan plastik atau besi, yaitu bahan-bahannya maksudnya. Ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya yaitu ada gunting. Gunting adalah alat yang bisa digunakan untuk memotong benda-benda tipis seperti kertas, plastik, kabel, kain, dan lain sebagainya. Dan berikut adalah contoh gambarnya. Selanjutnya itu stapler. Adalah alat yang bisa digunakan untuk menyatukan beberapa kertas. Alat ini digunakan dengan cara menekan isinya yang berbentuk huruf U hingga mengikat beberapa kertas. Huruf U itu yang tadi kita sebut ya. Kamu harus bisa membedakan mana yang staples dan mana yang stapler. Staples itu adalah isinya yang berbentuk U, dan stapler adalah si bendanya yang kita pakai. Oke? Berikut adalah contohnya. Barang selanjutnya yaitu staples remover adalah alat untuk membuka staples. Digunakan ketika kesalahan posisi dalam menggunakan stapler bisa dibuka menggunakan staples remover. Maksudnya itu kan tadi kita udah ngebahas tentang si stapler. Nah, jadi ketika kita pakai staplernya itu salah dan kita bisa buka menggunakan staples remover. Ini adalah contoh gambarnya. Next pembahasan, tadi kita sudah membahas tentang definisi, fungsi, dan macam-macamnya dari perlengkapan kantor. Dan ini kita next ke definisi, macam-macam, dan fungsi dari peralatan kantor. Kalian harus bisa membedakan perlengkapan dan peralatan. Kita bahas dulu definisi peralatan kantor, meliputi benda-benda yang berukuran relatif besar dan kebanyakan digunakan untuk jangka panjang. Secara harga, kebanyakan si peralatan kantor ini tuh lebih mahal dibandingkan dengan perlengkapan. Oleh karena itu, si perawatannya ini khusus, agak sulit. Karena apa? Dia itu bisa mencakup mesin-mesin besar, barang-barang yang biasanya itu menggunakan listrik. Berikut barang-barang dan fungsinya. Yang pertama itu meja kantor. Biasanya dibuat dengan desain khusus untuk peralatan. Bentuk mejanya biasa dilengkapi dengan laci yang biasa digunakan untuk menyimpan berbagai macam berkas, alat tulis, dan perlengkapan kantor lainnya. Barang yang kedua itu ada kursi kantor juga, perlu dibuat dengan desain khusus untuk perkantoran, yang mana ditunjukkan untuk kenyamanan bekerja. Ketinggian kursi kantor biasanya bisa diatur, lalu juga ditambahkan senderan atau bantalan dari busa, dan itu memang sengaja dibuat senyaman mungkin ketika kita sedang duduk di kantor yang rutinitasnya biasanya itu hampir seharian, setengah hari, dari pagi sampai sore, itu dibikin senyaman mungkin. Komputer adalah rangkaian peralatan elektronik yang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan dengan program yang diberikan. Di perkantoran, alat ini biasa digunakan untuk mengelola dan menyimpan berkas, lalu bisa menampilkan di monitor dan bisa juga di print sebagai alat bukti. Jadi komputer, laptop, segala macam bahan elektronik ketika kita sedang kerja itu
benar-benar penting banget sebagai kita untuk menyimpan dokumen, bisa juga sebagai alat bukti dan lain sebagainya. Printer adalah perangkat komputer untuk keperluan cetak tulis dan gambar di atas kertas. Mesin ini biasanya diperlukan untuk pekerja administrasi dan surat menyurat. Selanjutnya, mesin fotokopi adalah elektronik yang berfungsi untuk membuat salinan di atas kertas dari dokumen, buku, foto, dan sumber lainnya. Jadi dia biasanya tuh hitam putih lebih sering karena dia hanya untuk menyalin dari dokumen yang asli. Bisa diperbanyak untuk bukti dan biar kita bisa arsipinnya untuk kita sendiri, jadi kita hafal sebagai administrasi, sekretaris, dan pekerjaan kantor lainnya. Alat selanjutnya atau mesin barang selanjutnya itu scanner. Scanner adalah alat yang memindai objek lalu menyimpan ke media penyimpanan. Alat ini memiliki kesamaan dengan fotokopi, namun perbedaannya adalah fotokopi langsung mengeluarkan hasil cetak dari pemindaian tersebut, sedangkan scanner menyimpan hasil pemindaiannya tersebut. Jadi kalau misalkan dia itu hampir berlawanan sih sama printer. Kalau printer itu kan dari yang data bisa jadi bentuk kertas, tapi kalau yang di scanner itu dari bentuk kertas bisa masuk menjadi data. USB flash disk, media penyimpanan data portable yang penggunaannya dengan dihubungkan ke port USB. Media ini bisa digunakan untuk penyimpanan berbagai data, baik itu dokumen, foto, suara, video, dan lain sebagainya. Proyektor LCD bisa digunakan untuk proyeksikan tulisan, gambar, dan video pada media yang memiliki permukaan datar. Misalnya tembok. Alat ini biasanya digunakan untuk membantu presentasi ketika rapat di tempat pekerjaan atau kantor. Jadi biasanya itu ini banyak banget kita temuin ketika kita sedang rapat presentasi. Biasanya kita juga kalau misalkan dari sekolah guru-guru kita pada menjelaskan itu kan biasanya harus kayak jelas. Jadi itu bisa dibesarkan menggunakan si proyektor LCD ini agar lebih jelas juga, dan dia dikonekin sama satu media, maksudnya kayak entah laptop, komputer, jadi lebih jelas gitu. Kita bisa nontonnya rame-rame. Barang selanjutnya yaitu kalkulator. Bisa digunakan untuk alat bantu menghitung perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Alat ini dimaksudkan untuk menghitung dengan lebih cepat dan bisa untuk memperkecil resiko kesalahan perhitungan. Filing kabinet atau lemari arsip, yang mana biasanya memiliki beberapa jumlah laci dapat dengan kebutuhannya. Alat kearsipan ini bisa digunakan di kantor untuk penyimpanan berbagai berkas. Jadi ini tuh biasanya berbentuk laci, tapi dia kayak dari besi dan dia agak tahan, jadi bisa awet sampai beberapa tahun ke depan. Pesawat telepon. Pesawat telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa suara. Alat ini juga bisa untuk menyambungkan alat atau mengalihkan ke telepon lainnya. Biasanya kita kalau misalkan di kantor itu kan banyak banget ada berbagai pekerjaan ya. Maksudnya kalau misalkan harus dari lantai 1 ke lantai atas itu biasanya kan harus turun naik. Nah, ini kita bisa menyampaikan informasi atau menyampaikan pesannya jadi bisa via pesawat telepon. Barang selanjutnya yaitu mesin paper shredder adalah mesin yang berfungsi untuk menghancurkan kertas. Banyak yang menggunakan alat ini untuk melenyapkan dokumen penting guna untuk menjaga kerahasiaannya. Bisa banyak fungsinya. Kalau misalkan udah dokumen yang bertahun-tahun dan kita udah banyak nyimpen fotokopiannya, kita
bisa, dan udah nggak kita pakai itu kita bisa dihancurkan dengan mesin paper shredder ini. Selanjutnya yaitu ordner atau kotak arsip. Biasanya digunakan untuk menyimpan berkas dan arsip yang aktif digunakan. Dengan memanfaatkan kotak ini, perlengkapan kantor di meja kerja bisa dijaga agar tetap rapih. Selanjutnya yaitu masih arsip rotary atau alat penyimpanan berputar. Rotary alat penyimpanan arsip seperti filing kabinet yang dapat digerakkan secara berputar. Jadi dia berputar, kita bisa gaya goyanginnya agak gampang agar mempermudah juga mencari dokumennya. Berikut adalah contoh gambarnya. Kita masuk masih barang-barang dari peralatan. Kita masuk ke map, masih tentang arsip. Bisa dibuat dari berbagai bahan baku, dari plastik, kertas manila, atau kertas buffalo, dan lain sebagainya. Macam-macam map yang biasa kita temui di kantor itu ada 4. Yang pertama adalah stop map. Adalah map yang memiliki kuping penutup di bagian tepinya. Kuping penutup tersebut ditujukan biar berkas tidak jatuh. Jadi kayak ada tutupannya biar dia tuh nggak goyang-goyang si dokumennya. Biasanya tuh sering lah kita temuin dia bentuk dari kertas. Biasanya ada warna-warni juga. Dan yang kedua itu adalah Snell Hector. Adalah map yang memiliki penjepit di bagian tengah. Jika menggunakan map ini, maka perlu melubangi arsip dengan berkas menggunakan perforator biar bisa dikaitkan dengan penjepitnya. Jadi di tengah-tengahnya tuh ada kaitnya. Kita untuk masukin, ditaruh di situ, arsip itu harus dibolongin menggunakan perforator yang sudah kita bahas tadi. Map selanjutnya yaitu folder. Adalah map yang tidak memiliki kuping penutup atau pengait. Map ini kebanyakan berupa kertas karton atau plastik saja. Hanging folder adalah map yang memiliki penggantung. Map ini bisa digantung pada laci filing kabinet yang memiliki pengait. Jadi dia bisa dicantelin, bisa digantung. Jadi kita gampang banget nemunya. Ini barang-barang dan fungsi-fungsinya, perlengkapan kantor dan peralatan kantor. Jadi kalau si perlengkapan itu dia itu relatif kecil dan dibagi 2, yaitu barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Kalau peralatan itu dia relatif besar atau mesin-mesin berat yang membutuhkan perawatan khusus dan harganya juga lebih mahal dibandingkan perlengkapan kantor. Jadi fungsinya itu dia sebenarnya sebagai peralatan, jadi sebagai yang sering banget kita lihat, karena itu penting banget, karena berbau-bau dengan mesin-mesin kantor yang kita butuh kayak fotokopi, printer. Kalau misalkan mesin itu mati pun kita susah untuk melaksanakan kegiatan bekerja kita sehari-hari. Sekian presentasi video saya kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.